Ya, Presiden Prabowo kembali menggulirkan roda relokasi di Kabinet Merah Putih. Reshuffle kali ini tidak hanya menyentuh posisi strategis seperti Menko Polkam dan Menpora, namun juga melahirkan lembaga baru yang mengurus narasi publik secara terpusat. Konstelasi politik dalam istana pun bergeser menghadirkan wajah-wajah lama dengan tugas baru yang tidak kalah krusial. Untuk itu kita langsung bahas dalam wajah lama, posisi baru Kabinet Prabowo kian solid. Kita ke slide pertama. Ya, Presiden Prabowo Subianto ini kembali melakukan pergantian strategis di Kabinet Merah Putih. Jadi relokasi puncak ini diumumkan resmi lewat Kepres nomor 96P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri dan wakil menteri negara periode 2024-2029. Pelantikan digelar di Istana Negara pada hari Rabu kemarin, 17 September 2025, dengan Prabowo yang langsung memimpin pengambilan sumpah jabatan. Pejabat baru berjanji akan menjalankan tugas sebaik-baiknya dan menjunjung tinggi etika jabatan. Sekarang kita lihat daftar menteri yang diberhentikan dari jabatannya kemarin oleh Presiden Prabowo. Yang pertama ada Erick Thohir yang diberhentikan dari Menteri BUMN. Selanjutnya ada Hasan Nasbi yang diberhentikan dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Dan yang ketiga ada Sulaiman Umar Sidik yang diberhentikan dari jabatan Wakil Menteri Kehutanan. Dan kita juga lihat daftar pejabat baru yang dilantik kemarin oleh Presiden Prabowo. Yang pertama ada Jamari Chaniago sebagai Menko Polkam, begitu ya. Lalu yang kedua ada Bapak Erick Thohir yang kemarin ini dilantik menjadi Menpora atau Menteri Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya ada Muhammad Kodari yang dilantik sebagai Kepala Kantor Staf Presiden. Lalu ada Ahmad Doviri sebagai Penasehat Khusus Presiden bidang Kamtipmas dan Reformasi Polri. Selanjutnya ada juga Anggaraka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Ada Afrian Syahnur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Ada Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan. Dan juga yang terakhir ada Farida Fariha sebagai Wakil Menteri Koperasi. Dan reshuffle kali ini menegaskan pola Prabowo yang mengincar stabilitas politik dan penguatan komunikasi publik. Terlihat ya dari masuknya nama-nama dengan rekam jejak di bidang militer dan juga ada dari media sendiri. Dan tidak kalah menarik, Erick Thohir ini bergeser jabatan dan jadi Menpora pertama yang tidak berasal dari partai politik. Dan untuk Erick Thohir ini sebenarnya sangat menarik ya. Lanjut aja kita bahas dalam slide selanjutnya. Jadi Presiden Prabowo Subianto ini akhirnya menunjuk Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan pengumuman ini mengakhiri kursinya yang kosong sejak 8 September lalu saat Dito Aryo Tejo ini resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Menpora. Nah, Erick Thohir ini menjabat sebagai Menteri BUMN sejak era Presiden Joko Widodo ya hingga Kabinet Prabowo. Erick ini dialihkan untuk fokus untuk mengelola sektor pemuda dan olahraga nasional dan menjadi Menteri non-partai yang pertama yang menjabat dalam posisi Menpora begitu ya. Dan kita lihat juga nih riwayat pendidikan dari Erick Thohir sendiri, S1-nya di Glendale Community College di California, S2-nya di Master of Business, MBA begitu ya di National University di California juga. Dan yang ketiga ini dokter kehormatan begitu di bidang manajemen strategi dari Universitas Brawijaya. Meski begitu, memang sosok Erick Thohir ini sebenarnya kan bukan orang baru ya di dunia olahraga. Selain saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Erick juga pernah pemimpin Komite Olimpiade Indonesia dari Perbasi, begitu bahkan menjadi Presiden Inter Milan hingga tahun 2019. Jadi kiprahnya juga terlihat saat menjadi Ketua Penyelenggara Asian Games 2018 yang dinilai sukses mengangkat citra Indonesia di mata dunia. Nah, pertanyaan yang mengemuka, apakah Erick ini akan melepas jabatan ketum PSSI begitu ya? Atau menjalankan rangkap jabatan. Nah, saat ditanyakan pertanyaan tersebut, Erick itu tidak memberikan jawaban yang tegas dan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan wewenang dari FIFA. Nah, dengan penunjukan ini, Erick Thohir ini kan resmi menjadi Menpora ke-15 dalam sejarah Indonesia dan diharapkan tentunya dapat membawa
transformasi strategis di sektor pemuda dan olahraga tanpa meninggalkan komitmen terhadap profesionalisme dan transparansi. Setelah dilantik, Erick juga mengatakan akan mendorong agar lebih banyak diselenggarakan kompetisi olahraga di daerah dan juga di pusat, serta mengungkapkan mengenai prioritas tugas akan ia evaluasi setelah serah terima jabatan dari Dito Aryo Tejo. Nah, sebenarnya ada lagi nih yang lebih menarik. Setelah Erick Thohir ini menjadi Menpora, lantas kursi BUMN itu kan kosong ya. Pertanyaannya siapa nantinya yang akan mengisi? Nah, terkait dengan kursi kosong di Menteri BUMN, Mensesnek Prasetyo Hadi ini mengatakan pemerintah belum menunjuk pengganti definitif untuk Menteri BUMN dan kemungkinan akan diisi sementara oleh salah satu wakil menteri hingga ada keputusan lanjut dari Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya yang nggak kalah menarik juga gitu ya, Presiden Prabowo Subianto ini akhirnya melengkapi formasi kabinetnya dengan melantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam definitif setelah pada tanggal 8 lalu mencopot Budi Gunawan dan posisi ini dijabat oleh Syafri Syamsuddin sebagai Menko Polkam ad interim. Nah, pada hari yang sama dan sebelum dilantik, jadi Djamari ini juga diberikan kenaikan pangkat jenderal kehormatan begitu ya oleh Presiden Prabowo. Jadi nama jenderal kehormatan Purnawirawan Djamari Chaniago ini sebenarnya tidak asing di dunia militer. Pria kelahiran Padang 8 April 1949 ini adalah sosok veteran tempur yang pernah menduduki posisi-posisi strategis dalam TNI. Mulai dari Pangkostrat, Wakasat hingga Kasum TNI selama lebih dari 30 tahun pengabdiannya. Karir sipilnya juga nggak kalah menarik dan panjang begitu ya. Pernah menjadi anggota MPR dari fraksi utusan daerah dan ABRI, komisaris utama di PT Semen Padang tahun 2015 hingga 2016 dan yang terakhir ini aktif di politik bersama dengan Partai Gerindra. Tapi yang paling mengagetkan dan juga menggugah adalah fakta bahwa Djamari dulu pernah terlibat langsung dalam Dewan Kehormatan Perwira atau DKP di tahun 1998 dan ia yang mengusut dan juga memecat Prabowo Subianto dari dinas militer. Iya, jadi pada tahun 1998 Djamari adalah sekretaris DKP yang menandatangani putusan bersama 6 jenderal lainnya termasuk Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Prabowo ini terbukti melakukan pelanggaran terlibat dalam operasi penculikan sejumlah aktivis pada tahun 1997 hingga 1998. Dan hari ini atau kemarin ia kembali dipanggil untuk memegang peran strategis di bawah komando Presiden Prabowo sendiri. Selanjutnya, transformasi lembaga komunikasi jadi sorotan juga dalam relokasi Kabinet Prabowo. Jadi kemarin Presiden Prabowo ini melantik anggota baru untuk mengisi posisi strategis dalam komunikasi pemerintahan. Jadi Anggaraka Prabowo ini dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, menggantikan Hasan Nasbi ya, yang sebelumnya ini memimpin Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO atau President Communications Office. Jadi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, jadi perubahan ini tuh sebenarnya bukan pembentukan lembaga baru, melainkan transformasi struktural dengan cakupan yang lebih luas. Jika dulu PCO ini hanya berfokus pada komunikasi presidenan, maka kini Badan Komunikasi Pemerintah akan mensinkronkan komunikasi publik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, hingga ke daerah. Jadi Anggaraka juga menegaskan bahwa badan ini akan memperkuat koordinasi dan eksekusi narasi pemerintah. Tujuannya apa? Jadi tujuannya agar kebijakan dari setiap kementerian dan juga lembaga ini tersampaikan dengan utuh, tidak tumpang tindih dan tidak memunculkan konflik pesan di tengah masyarakat. Jadi fungsi juru bicara, koordinasi antar kementerian dan lembaga, hingga strategi narasi publik akan dikonsolidasikan melalui lembaga ini, Kantor Komunikasi Pemerintah. Angga pun menyatakan agar segera berkoordinasi dengan Hasan Nasbi untuk proses transisi dan juga kontinuitas kerja. Keberadaan Badan Komunikasi Pemerintah diharapkan jadi simpul strategis dalam mengatur informasi publik secara terintegrasi di era di mana narasi itu adalah senjata politik dan juga kebijakan.
Oke, jadi reshuffle kali ini menunjukkan strategi Presiden Prabowo yang ingin memperkuat komando dan soliditas pemerintahannya. Penempatan nama-nama dengan latar belakang yang kuat menandakan fokus pada stabilitas politik dan penguatan narasi pemerintah. Tentunya besar harapan kami sebagai warga negara begitu ya, pergantian ini bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada di depan mata.